Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Behaki dengan NIM 21040161713 dari kelompok 3 mata kuliah pemodelan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan materi dari Pak Ali Sunardiman, yaitu interpolasi dalam menggunakan 3 metode, yaitu metode pertama kita menggunakan IDW, Kriging, dan natural neckbore. Kita menggunakan software ArcGIS. Baik, pertama-tama kita buka dulu software ArcGIS-nya. Bentar, saya share screen dulu. Nah, setelah tampilannya seperti ini, setelah membuka software ArcGIS, kita klik map baru. Tunggu dulu sesaat. Mohon maaf, tadi ada terkendala. Baik, saya ulang share screen-nya. Oke, setelah tampilan ArcGIS seperti ini, kita klik kanan pada layer. Bisa juga kita double klik layer, terus kita ke koordinat sistem, kita pilih UTM-nya di zone 50S. Ini tergantung di daerah kalian ya untuk UTM-nya. Setelah itu kita double klik lagi di layer, kita ke general, lalu kita cek meter ini, kita ubah ke ini, degraded minute second. Kita apply, sudah apply, kita oke. Setelah itu kita add data yang mau kita add itu ada data batas danau Siran, kita add, sama kita add titik kualitas airnya. Baik, setelah seperti ini kita pergi ke search, kita cari di sini itu project, cari project. Nah, kita klik kiri, ada project. Kedua, setelah itu kita masukkan data titik kualitas air, bisa juga data batas danau Siran, bebas kalian mau yang mana aja. Habis itu ini biarkan saja. Outputnya kita ganti koordinatnya ke UTM zone 50S. Setelah itu kita klik OK. Kita ulangi pada data berikutnya, yaitu batas danau Siran. Kita klik lagi untuk koordinat sistemnya, oke kan. Nah, setelah itu data yang sebelumnya ini kita remove aja karena ini tidak digunakan. Warnanya kita ganti jadi transparan seperti ini. Setelah itu kita ke ArcTools, kita ke Spatial Analysis Tools, yaitu ada di sini interpolation. Nah, di interpolation ini ada beberapa metode, tapi saya akan menjelaskan di 3 metode, yaitu IDW, Kriging, dan natural neckbore saja. Pertama-tama kita ke IDW dulu. Data yang kita ambil titik kualitas air project 1, sampelnya kita ubah menjadi pH. Ini terserah kalian mau TDS, mau DO, suhu, pH, tapi saya ingin pH dulu aja. Habis itu ke number of line-nya kita ganti, ubah ke 10 karena kita cuma memiliki 10 titik. Habis itu kita ke
ini apa namanya, environment. Kita enter environment, kita ke processing extendnya kita ubah ke same as to layer batas danau siaran project 1. Setelah itu kita ke raster analysis. Di raster ini kita maksnya ubah ke batas danau siaran project 1 tadi. Kita oke kan, ini dicek lagi aja, setelah itu kita oke kan lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Baik, sudah seperti ini hasilnya. Ini hasilnya yang kita temukan. Double klik aja di IDW titik kualitas airnya, kita ganti simbolinya kualitasnya kita ganti 5 saja, yaitu warnanya kita ubah ke hijau ke merah, jadi dari rendah ke tinggi ya merahnya. Kita oke kan saja. Jadi hasilnya seperti ini untuk metode IDW ya. Kita lanjut untuk metode kriging. Metode kriging ini sama seperti IDW tadi, kita masukkan datanya tersebut, sampelnya kita ganti ke pH, terus itu number of coinnya kita ganti 10, dan di environmentnya kita sama juga kayak di IDW tadi, processing extendnya kita ubah ke batas danau siaran project 1, sama raster analisnya kita ubah juga jadi batas danau siaran. Kita oke kan, klik oke lagi, kita tunggu saat. Jadi hasilnya seperti ini untuk menggunakan metode kriging. Kita ganti aja, kita double klik di datanya ini, double klik untuk simbolinya di kelas ini kita ganti ke 5, warnanya kita ubah seperti tadi, sama seperti tadi. Nah, ini hasil untuk metode dari kriging tersebut. Kita lanjut ke metode natural neckbore. Sama seperti tadi juga, kita input data titik kualitas airnya, sampelnya kita ubah pH, permennya kita ganti processing extendnya di batas danau siaran project 1. Setelah itu raster analisnya kita ganti lagi di batas danau siaran project 1. Kita klik OK. Oke lagi, kita tunggu sesaat. Nah, jadi seperti ini. Kalau ingin melihat data yang baru kita buat, kita unchecklist aja yang sebelumnya. Nah, seperti ini data yang kita dapat dari metode natural neckbore. Kita klik kanan, kita ubah lagi di simbolnya, kelasinya kita ubah 5. Dan untuk warnanya seperti tadi, hijau ke merah. Kita klik OK. Simple bukan? Sebenarnya interpolasi itu mudah guys, untuk mengubah-ubah seperti ini, asal kalian tahu aja deh untuk batasan-batasannya. Oke, udah selesai sepertinya. Untuk tugasnya saya akhiri. Apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 2104016298. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai acara praktikum pemodelan lingkungan, yaitu pertemuan ke-7 dengan judul melakukan pemodelan luapan aliran sungai dan luasan area terdampak banjir dengan menggunakan aplikasi HEDMAS. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita ke menu option, lalu kita ke menu unit system, lalu di bagian set as default for new project kita centang, kemudian kita klik OK. Lalu kita ke menu file, lalu kita klik new project. Nah, di sini kita klik lagi default project folder, lalu kita create folder yang di bawah ini. Nah, di sini kita beri nama saluran sederhana. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya di bagian title kita beri nama saluran lurus.
ampang trapesium. Kemudian di bagian file name-nya ini yang saluran lurus tanpa kita ganti menjadi sederhana. Kemudian kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, selanjutnya kita ke menu edit, lalu kita klik geometric data, kemudian kita klik lagi refer ridge. Nah, di sini kita akan membuat garis lurus. Kita klik dulu sekali titik, lalu kita tarik garis. Kemudian pada ujung garisnya ini kita klik 2 kali. Selanjutnya di bagian refer kita beri nama sederhana. Kemudian di bagian ridge-nya kita beri nama grafika. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ke menu cross section. Di sini kita klik tombol option, lalu kita klik tombol add new cross section, tuliskan angka 0. Kemudian kita klik OK. Lalu di deskripsinya kita tuliskan juga batas hilir, luas grafika 0. Nah, kemudian di bagian stationnya kita tulis di sini angka 0, di bawahnya 2, di bawahnya 4, lalu di bawahnya lagi 6. Elevasinya kita tulis di sini 2, di sini 0, di sini 0, dan di sini 2. Nah, kemudian di bagian LOB-nya kita ketik 0, channelnya 0, LOB-nya lagi 0, di sini kita ketik 0,02, 0,02, dan ROB-nya 0,02. Left bank-nya kita tulis 0, lalu right bank-nya kita tulis 6, lalu kita klik apply data. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik lagi menu option, lalu kita klik menu copy current cross section. Kemudian di sini kita klik, kita tuliskan lagi angka 1000. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini di bagian deskripsinya kita ganti batas hilirnya menjadi batas hulu. Lalu kita ganti start 0-nya menjadi start 1000. Kemudian di bagian elevasi kita ganti menjadi 3, ini menjadi 1, dan juga 3. Kemudian di bagian LOB-nya juga kita ganti jadi 1000. Bagian channelnya kita ganti menjadi 1000, dan di bagian ROB-nya kita ganti menjadi 1000. Jangan lupa di bagian right bank-nya kita hapus titiknya, lalu kita apply data lagi. Kemudian kita ke plot option, lalu kita klik tombol full plot. Nah, tampilan akhirnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik menu exit, lalu kita klik menu exit cross section editor. Kemudian langkah selanjutnya menu view, lalu kita ke menu set thematic plot extend. Di sini kita klik tombol set to current view, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ke menu tools, lalu kita ke menu XS interpolation, kita klik retainer width. Di maximum distance between XS-nya kita tuliskan angka 20, kemudian kita klik lagi tombol interpolate XS, lalu kita close. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu kita ke file, lalu kita ke save geometry data. Nah, di sini kita tulis titelnya dengan nama saluran tampang asli. Saluran tampang asli. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita exit geometry data, lalu kita klik edit, kita ke steady flow data. Itu saja. Nah, di enter atau edit number-nya ini kita ganti menjadi 2, lalu kita ke menu reach boundary condition. Nah, di sini kita ganti downstream-nya ini menjadi noun WS. Lalu di sini kita ketikkan angka 1, lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kemudian pada tampilan PF1 dan PF2-nya ini kita ganti PF1-nya
kita ketik PF1 nya menjadi 4 dan kita tuliskan PF2 nya menjadi 6. Selanjutnya kita apply data. Kemudian langkah selanjutnya kita ke menu file, lalu kita ke menu save flow data. Kemudian di sini kita beri nama debit aliran 4 dan 6 M3 kemudian kita klik OK. Nah, ini kita bisa exit aja. Terus langkah selanjutnya kita ke menu run, lalu kita ke steady flow analysis, lalu kita ke menu file, lalu kita klik new plan. Nah, di sini kita beri nama hitungan profil aliran permanen. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita ketik lagi S01. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik di bawah ini compute. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah selesai, kita close saja. Ini bisa kita keluarkan, exit. Nah, selesailah perhitungan debit aliran sungainya, jadinya akan seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita akan melihat presentasi dari hitungannya. Kita ke menu view. Nah, di sini kita lihat presentasi hasil hitungan pampang lintangnya. Kita ke view, lalu kita ke cross section. Nah, inilah tampilannya seperti ini. Lalu kita keluarkan, lalu kita melihat lagi presentasi hasil hitungan profil muka air di sepanjang alur. Kita ke view lagi, lalu kita ke water surface profiles. Tampilannya akan seperti ini. Ini kita bisa atur aja. Lalu kita presentasi hasil hitungan profil variabel aliran di sepanjang alur. Kita ke view lagi, lalu kita lihatnya di general profile plot. Nah, jadi inilah presentasi hasil hitungan profil variabel aliran di sepanjang alurnya. Nah, kemudian yang terakhir kita juga bisa melihat presentasi hasil hitungan dalam bentuk tabelnya. Caranya dengan mengklik menu view, lalu kita ke menu detail output tables. Nah, ini kita klik aja, nanti akan muncul hasil hitungan dalam bentuk tabelnya seperti ini. Kita keluarkan aja. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fergani Saputra dengan NIM 1051 dan 155. Saya mau tutorialkan ArcGIS Hack GeoHMS daerah aliran sungai.
pertama, buka command prompt atau CMD. Langkah keduanya yaitu ketik dir pada command prompt atau CMD. Berikutnya yang ketiga, ketikkan clear pada command compart atau CMD. Langkah keempat yaitu ketikkan cd desktop pada command prompt atau CMD yang berfungsi untuk memasukkan koneksi file tersebut ke desktop. Kelima, buka sampel run dan pastikan data tersebut masuk di desktop. Langkah berikutnya, langkah ke-6, ekstrak file sampel airplot, di mana ini sebelumnya download dulu file yang memang perlu, jadi kemudian diekstrak. Langkah ketujuhnya, setelah diekstrak pilih extract here. Berikutnya langkah ke-8 yaitu setelah file E yang diekstrak tadi kemudian di blok kemudian di cut dengan tujuan nanti dipaste untuk masukkan di dalam file. Langkah selanjutnya, setelah kita tadi cut kemudian copy, kemudian file tersebut dipaste di dalam file sampel run di bagian desktop. Berikutnya langkah ke-10, buka file airmod yang tipe ENT di file sampel run di desktop, dan catatan ini untuk membukanya di notepad. Langkah ke-11 yaitu buka kembali lagi command prompt-nya atau CMD, kemudian ke paling bawah ketikkan lagi cd sample RAM. Nah, ini tujuannya untuk mengoneksikan file tersebut. Berikutnya langkah yang ke-12, kemudian setelah tadi itu klikkan lagi dir pada command prompt atau CMD dan pastikan file tersebut terkoneksi. Langkah ke-13, kemudian setelah terlihat file yang terkoneksi, kemudian kita klik lagi airmod pada command prompt atau CMD. Kemudian langkah ke-14, kembali buka file sampel run, pilih sampel file airmod tipenya INP file. Langkah ke-15, kemudian setelah kita buka tadi file airport INP-nya, kita buka di notepad, scroll paling bawah, kemudian ada sedikit di atas itu kita isikan plot file 3 al virus airmod .plt dan diusahakan sesuaikan di hurufnya biar bisa terkoneksi dengan baik.
ke-16-nya kita buka lagi command prompt-nya atau CMD, kemudian kita klikkan dir untuk koneksi AirPod-nya tadi atau AirMod, dan kita lihat itu dia aktif. Ke-17 setelah kita klik tadi, kemudian kita ketik lagi di command prompt atau CMD-nya, ketikkan AirMod. Ke-18 berikutnya kita buka kembali sampel run Kali desktop, kemudian kita pilih AirPod tipe INP dan kemudian kita cek, sesuaikan. Untuk teman-teman perhatikan baik-baik itu, di scroll sampai bawah, pastikan sudah sesuai dan tertera. Kemudian langkah ke-19, pastikan kita buka dulu command prompt-nya atau CMD. Pastikan tadi notepad-nya yang kita buka tadi kali sebelumnya di langkah ke-18 sesuai di command prompt atau CMD-nya. Langkah ke-20 setelah kita pengecekan tadi dan semua sesuai jadi di command prompt atau CMD-nya, kemudian kita buka sampel run, kemudian kita cari AirPod application dan kita klik di situ. Terakhirnya yang ke-21, catatan sebelum tadi kita klik AirPod application di sampel run. Nah, di situ jadi kita tuh sebelumnya sudah memastikan download aplikasi atau web Google Earth atau Google Bumi yang diperintahkan kepada kakaknya kemarin pas kita latihan, dan nanti setelah itu nanti akan terkoneksi. Dan selesai sudah di langkah ke-22-nya, tambahan untuk yang terakhir. Jadi setelah serangkaian beberapa tadi kita lakukan, kemudian di Google Earth-nya nanti ada tampilan titik-titik yang bisa teman-teman lihat di situ. Itu adalah titik-titik AirMod-nya. Dan ya, setelah ini teman-teman telah berhasil jika mengikuti step by step yang saya ajarkan. Jadi di sini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan terrain analysis atau analisis medan topografi. Di sini yang pertama kita itu memiliki tujuan untuk mencari lokasi perumahan yang menghadap ke arah utara dan memiliki kelerengan tidak lebih dari 2 derajat atau tidak lebih dari 5 derajat. Untuk pertama, kita memerlukan data DEM atau Digital Elevation Model. Di sini saya sudah ada data DEM yang bisa langsung saya drag ke tengah. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa klik pada bagian raster, kita pilih analisis, dan kita pilih bagian hillshade. Di sini akan muncul parameter untuk hillshade yang bisa kita lihat di sini. Jadi di sini dijelaskan bahwa Z faktornya itu 1, azimutnya itu 300, dan vertical angle-nya itu 40 derajat. Kita kembali ke JIS, kita masukin Z faktornya sudah memenuhi 1, scale-nya 1, azimutnya kita ubah menjadi 300, dan altitude of the lake-nya kita ubah menjadi 40. Jika sudah, pada bagian advanced parameter, jangan lupa kita save to file, lalu kita beri nama menjadi hillshade. Jika sudah, kita bisa simpan. Kalau sudah semua, lalu kita run. Nah, jika sudah selesai di run, kita bisa klik close. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian tampilan hillshade, kita bisa memberi warna dengan klik kanan. Bagian properties. Lalu di sini pada bagian symbology, pada bagian radar type-nya kita ubah menjadi single band. Nah, di sini akan muncul pilihan warnanya. Di sini saya akan memilih warna yang ini.
Lalu kita pada bagian bawahnya. Jika sudah semua, kita ke bagian transparasi. Di transparasi ini kita pilih menjadi 50%. Jika sudah semua pada bagian simbologi dan transparasi, kita langsung klik OK. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini jika sudah diberi warna. Lalu setelah itu, kita kembali lagi pada bagian raster, kita klik analisis, lalu kita pilih bagian aspek. Nah, untuk bagian aspek, jangan lupa input layernya kita pilih KMDMNAS, bandnya kita pilih band 1, lalu pada bagian advance parameternya jangan lupa seperti tadi, kita save to file, kita beri nama aspek. Jika sudah, jangan lupa untuk disimpan. Jika sudah seperti ini, sama seperti tadi, kita run. Nah, jika sudah, jangan lupa kita close. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian aspek juga bisa diberi warna. Seperti tadi, kita klik kanan, lalu kita properties. Di bagian sini kita klik simbologi, lalu kita pilih reader type-nya. Seperti tadi, single band. Nah, di sini kita bisa milih warnanya. Saya coba pilih warna green. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang ketiga, sama seperti tadi, kita ke bagian raster untuk masukin bagian slope. Analisis, lalu kita klik slope. Nah, di sini untuk input layernya jangan lupa pakai KMDMNAS. Untuk ketentuannya rasio of vertical ini, jika dia menggunakan persen, maka slope express-nya ini harus dicentang, tetapi jika tidak menggunakan persen, itu tidak perlu dicentang. Lalu kita ke bagian advance parameternya, jangan lupa kita save to file seperti sebelumnya. Lalu jika sudah, kita beri nama slope. Jika sudah seperti itu, kita bisa save. Jika sudah, di-run. Jika sudah semua, kita bisa klik close. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita coba untuk matikan dem-nya dan heal shade, jadi kita akan memunculkan aspek dan slope-nya saja. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, kita ke bagian raster lagi, kita coba raster calculate. Nah, di sini kita mulai memasukkan rumus. Untuk rumusnya yaitu kita bisa klik raster, kita klik lebih dari sama dengan 270, karena tadi kita mengambil pada bagian arah utara, jadi kita bisa klik pada 270 derajat, lalu kita beri aspek lagi, kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, untuk bagian output layernya jangan lupa diisi. Kita isi dengan nama North Aspect. North _ Aspect. Jika sudah, seperti tadi, kita simpan. Nah, jika di sini bertuliskan expression valid, artinya rumus yang kita masukkan sudah benar dan bisa langsung di OK.
Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini jika sudah di oke. Lalu kita kembali lagi pada bagian raster lagi, kita raster calculate untuk bagian yang slope. Jadi slope ini kan tadi tidak lebih dari 2 dan tidak lebih dari 5. Jadi kita masukin dulu untuk yang pertama, slope itu kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk output layernya kita bisa isi dengan slope underscore LTE 2. Jika sudah, kita simpan. Nah, jika expression valid, tinggal kita oke saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dan begitupun untuk yang tidak lebih dari 5, kita tetap mengklik raster calculate, lalu kita pilih slope, kita pilih kurang dari sama dengan 5. Jangan lupa untuk bagian input layernya, kita save to file, lalu kita pilih slope underscore LTE 5. Jangan lupa di save. Nah, jika expressionnya sudah valid, sama seperti tadi, bisa langsung kita oke. Nah, jika sudah calculate complete, artinya sudah bisa. Lalu, kita kembali lagi ke raster calculate untuk yang terakhir, yaitu kita masukkan rumus yang terakhir. Kita masukin pada bagian north aspect, klik, sama dengan 1. Jangan lupa ini kita pakai buka kurung. Ya, sama dengan 1. Terus kita klik N. Kita pilih yang slope LTE 2. Kita jangan lupa kasih sama dengan 1 juga. Jika sudah, kita tutup kurung. Terus kita pilih pada bagian OR. Buka kurung lagi. Terus kita pilih north aspect sama dengan 1. Sekarang kita pilih yang kelima. N juga, jangan lupa. Terus habis itu slope LTE 5. Habis itu kita sama dengan kita beri 1 juga. 1. Nah, jika sudah, tutup kurung. Jadi, untuk output layernya, karena ini sudah raster calculate yang terakhir, jadi di sini kita save to file, kita beri nama all condition. Di sini all underscore condition. Jika sudah, jangan lupa diklik simpan. Nah, klik simpan, kita cek, ternyata expression-nya valid, artinya sudah benar, lalu tinggal kita okekan. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Saya coba matikan bagian aspek slope-nya. Kita munculkan pada bagian all condition. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jika di zoom akan terlihat ini vektornya. Lalu jika ingin disederhanakan tampilannya, kita bisa mengklik pada bagian raster, kita cari analisis, lalu kita klik pada bagian shift. Nah, di sini. Jangan lupa di sini kita pilih bagian all condition. Threshold-nya kita pilih 8. Nah, habis itu ini jangan lupa untuk kita klik. Pada bagian shift-nya ini jangan lupa kita save to file sama seperti tadi. Save to file. Kita beri nama all condition underscore save. All underscore condition underscore save. Jika sudah, kita bisa save. Nah, jika ini sudah seperti ini, tinggal kita run. Jadi setelah melakukan raster calculate
pada bagian all condition tadi, sebenarnya itu langkahnya sudah langkah terakhir, tapi jika kita masih mau menyederhanakan tampilannya, maka kita bisa memilih shift. Setelah di running, tinggal kita tunggu aja. Nah, jika sudah muncul, kita bisa close. Kita pilih all condition shift. Kita pilih pada bagian slope-nya, kita nyalakan lagi. Sub LTE-nya, aspeknya. Nah, ini kita coba tadi nyalakan, lalu kita matikan. Nah, dia terlihat kan perubahannya. Jika sudah disederhanakan, maka tampilan shift-nya akan seperti ini. Akan menjadi seperti ini, lebih sederhana. Mungkin itu saja langkah-langkah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dengan NIM 20040161215. Saya akan mempresentasikan pelaksanaan praktikum pemodelan lingkungan dengan materi perhitungan cadangan karbon. Jadi yang pertama-tama adalah kita download dulu petanya ini yang ada yang sudah dikirim lewat grup pada saat praktikum. Kedua, kita download juga ini. Ini adalah file PDF yang dikirim juga pada saat praktikum. Jadi di sini ada 10 contoh yang nanti akan kita gunakan rumus ini, 3 dari 10 ini. Dan kita coba. Langsung aja kita buka ArcGIS. Ini sebelumnya sudah kita add data duluan. Nah, untuk lakukan selanjutnya, kita buka di sini, model ini, kita buka, kita add data, kembali lagi ke sini. Rumusnya adalah QR dikurang QR dibagi QG ditambah QR. Jadi, QG adalah green atau bisa dibilang dengan band 2. Kita add dulu, klik 2 kali atau bisa add, tapi lebih cepat 2 kali ketik klik. Habis itu kita tambah QR, yaitu band 1. Kita pindah ke bawah sini. Setelah itu, untuk langkah selanjutnya kita klik Add Toolbox, kita klik Special Analysis Tool. Setelah itu kita klik Math, habis Math karena ini dikurangin, jadi kita cari minus. Ini minus, klik sekali, baru drag ke sini. Nah, sudah jadi, tinggal kita pindah sedikit. Setelah itu kita klik di sini Connect dari band 2 ke sini. Kalau gagal kayak gini, tinggal klik ESC. Habis itu ulangi lagi. Nah, ini value 1. Ini, lanjut lagi ini value 2. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan gigi. Gigi tadi adalah green yang bisa dibilang band 2. Klik 2 kali. Kita pindahkan dulu ke atas sedikit. Lalu tambahkan
tambahkan band 1 atau bisa dibilang QR tadi, tambah. Setelah itu buka Artbook lagi, kita cari plus. Ini plus, kita drag ke sini. Nah, setelah itu kita pindahin dikit, kita klik connect. Dari band 2 kita pindah ke sini. Ini value 1, ini ke sini, value 2. Selanjutnya, karena ini bakal dibagi, jadi kita buka di sini, mat lagi, habis itu ini, kita klik define, pindah ke sini, agak ke tengah, habis itu kita, karena kurang gede, jadi kita gedein aja, ini dipindah sedikit, klik connect, sini kita konekin ini ke sini, ke define, ini value 1, ini value 2. Nah, kalau sudah jadi gini, kita klik model, klik run, nah kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah kayak gini, udah komplit, kita close. Nah, kalau sudah selesai gini, tinggal kita save. Tapi karena ini cuma percobaan, jadi kita nggak usah save. Kita kembali, kita exit. Nah, kita nggak usah simpan. Habis itu kita bakal coba ke percobaan kedua. Ini kita langsung aja coba di nomor 5 nih, IRG dengan rumus QR dikurang QG. Jadi kayak sama kayak tadi, kita klik model builder, kita add data. Habis itu karena rumusnya tadi QR tadi kan red, jadi band 1, klik 2 kali. Habis itu kita pindahin dikit. Habis itu add data lagi. Karena tadi Kigi adalah band 2, pindahin ke sini. Nah, habis itu karena ini cuma dikurang, kita cari minus, kita tarik ke sini. Ini salah ini. Kita klik sekali, baru kita drag ke sini. Nah, baru kita pindahin sedikit. Baru kita klik connect. Dari band 1 ini, kita kesiniin. Kita value 1, baru lanjut lagi dari sini. Ini value 2. Setelah itu, klik model, klik run. Ini kalau udah tinggal kita close. Lanjutnya tinggal kita save aja. Tapi karena ini percobaan, jadi kita nggak usah save. Lanjut lagi ke percobaan terakhir. Yang kita ambil ini nomor 7, RQRI. Rumusnya QR dibagi Kigi. Jadi kita klik mode gitu. Karena rumusnya QR lagi, band 1 ditambah Kigi band 2. Itu klik Art Toolbox, karena ini cuma dibagi, kita klik lagi define, baru kita drag ke sini, baru kita pindahin ke sini dikit, klik connect, dari band 1 ke sini, ini value 1, lanjut lagi dari sini, ini value 2. Nah, kalau udah jadi gini, tinggal sama lagi kayak tadi, klik run, tunggu selesai. Nah, kalau udah selesai tinggal kita close, dan kita save kayak tadi. Kita
Tapi karena ini cuma percobaan, tidak usah di save, di nol. Jadi cukup sekian dari saya. eh, Presentasi pelaksanaan praktikum pemodelan lingkungan. Terima kasih.